Pagi yang cerah menyambut kedatangan Presiden Jokowi di State House Nairobi, Republik Kenya pada Senin 21 Agustus 2023. Pagi ini adalah agenda kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi. Tiba sekitar pukul 10 waktu setempat atau 14 WIB, Presiden Jokowi disambut oleh Presiden William Ruto di halaman depan State House. Tampak senyum merekah Presiden William menambah suasana keakraban bersama Presiden Jokowi. Kedua pemimpin negara tersebut kemudian berjalan bersama menuju panggung kehormatan. Setelah kedua pemimpin berada di panggung kehormatan, lagu kebangsaan masing-masing negara diperdengarkan yang diiringi oleh dentuman tembakan kehormatan. Suasana serempak hening saat 6 kali tembakan meriam menggelegar di lingkungan istana. Kemudian Presiden Jokowi berjalan memeriksa barisan kehormatan dan diikuti dengan pengenalan delegasi masing-masing negara. Salah satu yang berkesan saat Presiden William berjabat tangan dengan Menko Luhut Binsar Panjaitan. Presiden William mengaku mengenal Luhut sebagai sosok yang baik. I know this. He's a good man. Thank you. Yes. Thank you very much, Madam. Mr. President, I'm a cabinet. Thank you very much. Very good. Welcome to Kenya. This one is Kenyan. Setelahnya, Presiden Jokowi dan Presiden William Ruto berjalan menuju Presidential Court untuk melaksanakan pertemuan tatap muka. Selanjutnya Presiden Jokowi dan Presiden Kenya bergabung bersama delegasi masing-masing negara di Credential Hall untuk melaksanakan pertemuan bilateral. Di ruangan yang sama, usai pertemuan bilateral, kedua pemimpin negara menyaksikan proses penandatanganan dan pertukaran nota kesepahaman kerjasama kedua negara. These people, they are not tired. They want more photos. More photographs. Okay. Thank you. President Ruto, it is a pleasure to meet you, Your Excellency. This is my second visit to Nairobi. My first visit was in 2009, while serving as a mayor of Solo to attend the UN Habitat meeting. Presiden Jokowi menyebutkan salah satunya yakni dalam mendorong pembentukan Preferential Trade Agreement. Indonesia dapat menjadi pintu masuk Kenya ke ASEAN dan Kenya dapat jadi pintu masuk Indonesia ke Sub-Sahara Afrika. Untuk itu saya mendorong pembentukan Preferential Trade Agreement sesegera mungkin, ucap Presiden Jokowi. Hal tersebut dikarenakan perdagangan antar kedua negara dilihat terus meningkat setiap tahunnya. Presiden Jokowi menyebut bahwa nilai perdagangan antar kedua negara pada tahun 2022 mencapai kisaran $507 juta dan perlu diperluas. Dalam keterangan pers yang sama, Presiden Kenya juga turut menyampaikan bahwa kedua negara akan segera membentuk PTA. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan keinginan Indonesia untuk meningkatkan investasi pada sektor energi di Kenya. Oleh karenanya, Presiden meminta dukungan Kenya agar investasi tersebut dapat segera terwujud. Saya minta dukungan agar investasi Pertamina dan Geothermal Development Company senilai $1,5 miliar dan dengan Guma Group
dapat segera terrealisasi dan diperluas di bidang energi baru terbarukan, ucap Presiden Jokowi. Dalam sektor kesehatan, Presiden Jokowi berharap kerjasama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan masing-masing negara dapat diperluas untuk produk obat dan produk farmasi lainnya. Di samping itu, Presiden Jokowi juga turut menyampaikan komitmen Indonesia dalam memberikan bantuan untuk Kenya melalui Indonesian Afrika Infrastruktur Dialog dalam bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan penanganan bencana. Rangkaian penyambutan kenegaraan tersebut diakhiri dengan jamuan makan siang kenegaraan yang dilaksanakan di State House. Dalam pertemuan tadi kami telah membahas beberapa hal. Yang pertama, peningkatan perdagangan yang mencapai 507 juta US dollar di tahun 2022 dan perlu diperluas dengan penjajakan berbagai peluang-peluang lainnya. Indonesia dapat menjadi pintu masuk ke Kenya, ke ASEAN, dan Kenya dapat menjadi pintu masuk Indonesia ke Sub-Sahara Afrika. Untuk itu saya mendorong pembentukan Preferential Trade Agreement sesegera mungkin. Yang kedua, Indonesia ingin meningkatkan investasi di Kenya, terutama di sektor energi. Untuk itu, saya minta dukungan agar investasi Pertamina dengan Geothermal Development Company senilai 1,5 miliar US dollar dan dengan Guma Group dapat segera terrealisasi dan diperluas di bidang energi baru terbarukan, serta perlunya dibentuk bilateral investment treaty antara kedua negara.